Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Desria Heminda Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bioakustik. Apa itu bioakustik? Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup atau hayat, dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Jadi, bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Nah, apa itu bunyi? Bunyi merupakan vibrasi atau gerakan dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain, di mana zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang serta mentransmisikan energi tanpa disertai perpindahan partikel. Gelombang bunyi dan kecepatan. Gelombang bunyi timbul akibat terjadinya perubahan mekanik pada gas, zat cair, atau zat padat yang merambat ke depan dengan kecepatan tertentu. Gelombang bunyi dapat menjalar secara transversal atau longitudinal. Pengelompokan bunyi. Pengelompokan bunyi terbagi menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia dan hanya mampu didengar oleh beberapa hewan tertentu seperti badak dan gajah. Sumber gelombang infrasonik ini salah satunya adalah gempa bumi, dan gelombang infrasonik pada gempa bumi disebut dengan gelombang seismik. Gelombang seismik biasanya mampu dideteksi oleh hewan-hewan di sekitarnya. Hewan yang mampu mendengar gelombang infrasonik biasanya mampu juga untuk mendeteksi terjadinya gempa bumi, sehingga mereka dapat berpindah tempat lebih dulu. Yang kedua, bunyi audiosonik. Gelombang audiosonik dapat didengar oleh telinga manusia. Gelombang ini dapat dihasilkan dari alat musik, percakapan manusia, tumbukan antara benda, dan semua benda yang bergetar yang mampu didengar oleh telinga manusia. Lalu yang terakhir ada bunyi ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Gelombang ini dapat menembus ke dalam sebagian besar material. Gelombang ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia dan hanya beberapa jenis hewan saja yang mampu menggunakan gelombang jenis ini dalam kehidupannya. Sebagai contoh, lumba-lumba dan kelelawar. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergerak dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Contoh sumber bunyi yaitu instrumen musik, gerakan dahan pohon, lonceng, dan garpu tala. Adapun syarat terjadinya bunyi. Yang pertama, ada sumber bunyi yang bergetar. Yang kedua, ada zat perantara atau medium yang merambat gelombang bunyi dari sumber ke telinga. Getaran mempunyai frekuensi tertentu yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang terakhir, indera pendengar dalam keadaan baik. Sifat gelombang. Yang pertama ada pemantulan atau refleksi. Pemantulan adalah keadaan di mana gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantulan itu memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Yang kedua ada pembiasan atau refraksi. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Dan yang terakhir ada pelenturan atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seseorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. Efek Doppler. Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Efek Doppler menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Penggunaan sonik di dalam bidang kedokteran.
Sonik adalah bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia, yaitu ultrasonik dan infrasonik. Pemanfaatan sonik di dalam bidang kedokteran yaitu untuk mencuci peralatan kedokteran dan membunuh bakterinya. Lalu untuk mendeteksi perkembangan janin atau USG. Dan yang terakhir ada diatermi atau proses pemanasan. Yang sudah kita ketahui, alat pendengaran yaitu telinga. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau udara, kemudian diubah menjadi pulsa listrik dan diteruskan ke korteks pendengar melalui saraf pendengaran. Telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, liang telinga, dan gendang telinga. Batas telinga luar yaitu dari daun telinga sampai dengan membran tepani. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah terletak antara telinga luar dan telinga dalam yang terdiri dari 3 buah tulang pendengaran dan saluran eustachius. Dan yang terakhir ada telinga dalam. Telinga dalam berada di belakang tulang tengkorak kepala, terdiri dari koklea dan oval window. Bising. Berdasarkan frekuensi, tingkat tekanan bunyi, tingkat bunyi, dan tenaga bunyi, maka bising dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada audible noise atau bising pendengaran. Bising ini disebabkan oleh frekuensi bunyi antara 31,5 sampai 8000 Hz. Yang kedua ada occupational noise atau bising yang berhubungan dengan pekerjaan. Bising ini disebabkan oleh bunyi mesin di tempat kerja, yaitu bising dari mesin ketik. Yang terakhir ada impulse noise atau bising impuls. Bising yang terjadi akibat adanya bunyi yang menyentak. Pengaruh bising pada kesehatan. Bising mengakibatkan hilangnya pendengaran sementara. Telinga akan kebal atau imun terhadap bising, dan telinga dapat berdengung. Juga kehilangan pendengaran menetap biasanya dimulai dari frekuensi 4000 Hz. Adapun pencegahan ketulian dari proses bising. Prinsip pencegahan ketulian dari proses bising adalah menjauhi dari sumber bising. Untuk tujuan itu dapat dilakukan dengan cara mesin atau alat-alat yang menghasilkan bising diberikan cairan pelumas, membuat tembok pemisah antara sumber bising dengan tempat kerja. Para pekerja diharapkan memakai pelindung telinga seperti earmuff atau penutup telinga. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan. Saya Desi Herma Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.